Halo Kak Mici, lama gak ketemu ya. Ya ampun. Selama sekali gak bertemu ya. Apalagi anak-anak loh sudah lama gak lihat Kak Mici kan. Kak Mici gak mau nyapa satu-satu kan? Kan ini ya sudah lama gak ketemu. Oke, halo semuanya. Halo Noel, halo Rewa, Rafael, halo Jackson, halo Megan. Apa kabar kalian semua? Dengar gak? Kayaknya ngomong baik sih ya mereka ya. Kayaknya ngomongnya. Wah senang sekali ya, bener. Iya. BTW Kak, by the way. Ini apa ya di belakang ini ya? Wah, apa Kok ini? biasanya gak ada kayak gini terus tiba-tiba ada kayak gini. Wah, Apa ini? apa ini ya? Wah, Wah, kayak apa ini? burung ya ini ya. Ini Kak? burung ya? Iya burung. Burung. Cucu. Kayaknya sebuah kayak gini. cerita ya tentang burung itu ya. Apa ya Kak Kesya ya? Cerita di Alkitab. Yang selama ini kita bahas terus di sekolah Iya, minggu. apa ya? Ah, Kak Kesya jadi ingat ini satu cerita. Itu cerita tentang nabi yang depannya huruf E itu enggak sih? Siapa ya? Anak-anak masih inget dah? Ayo masih inget gak adik-adik? Ayo. Masih inget? Kita dengerin coba Kak. Ada yang ngomong inget gak ya? Ada gak? Ada gak? Ada Kak ya? Oh ada. Pinter. Yang inget pinter. Apa Kak? Yang nabi E depannya ayo yang kita. Eli. Ya. Nah Nabi Elia sama burung ini ada hubungan apa ya Kak ya? Sudah ingat belum Kak Mici? Ingat. Jadi waktu itu Nabi Elia diberi makan oleh Tuhan lewat burung. Burung apa ya Kak? Iya burung gagak. Wah ini gagak. benar. Iya. Jadi Tuhan pelihara Nabi Elia dengan membawakan roti lewat burung gagak. Di sana menunjukkan bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi Nabi Elia. Betul. Sebagaimana Nabi Elia juga dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pun juga mengasihi kita. Seperti itu. Nah untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita mau siapkan hati kita nyanyikan Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi pujikan ini dengan seluruh hati kita. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Semuanya ambil sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan terima kasih karena sudah mengasihi kami, sudah memberikan kami anugerah yang besar sekali sehingga pada hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan berkatilah ibadah kami, buka telinga kami, buka hati kami, supaya firman Tuhan segala pujian yang ada bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan membawa kami semakin dekat kepadamu.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, gimana Kak Mici? Masih bersuka cita? Masih semangat? Masih dong. Nah, tadi Kak Mici waktu ini Kak Kesha lihat-lihat ini, nggak cuma itu loh, nggak cuma ini apa namanya tadi? Burung papet. Papet ya, nggak cuma papet burung ini aja. Ternyata ada banyak yang lain. Mungkin ini dulu ya Kak Mici ya. Iya. Wah, Apa itu ya Kak Mici? wah, gambar apa ini? Apa itu? Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang masih ingat ceritanya enggak? Gambarnya dulu aja Kak. Ayo ini gambar apa? Gambar apa ini? Oh, ada yang bilang api. Iya, Pintar. api. Terus tadi Kak Mici tanya, cerita apa? Ayo. Masih ingat gak adik-adik ini cerita tentang apa? Cerita apa ini? Ini gambar apa dulu Kak Mici yang jelasin? Ini gambar apa Kak? Ini gambar untuk ketika kita mau memberikan korban persembahan untuk Tuhan di zaman dulu. Zaman dulu. Masih ingat gak ceritanya? Oh ada yang masih ingat Kak? Iya, Kak. Ada yang masih ingat. Iya. Kira-kira ceritanya apa ya ini ya? Ayo cerita tentang apa ini? Coba kita dengarkan dulu Kak Kesha. Oh dengerin lagi? Oke dengerin lagi. Oh benar. Jadi ini cerita masih tentang Nabi siapa Kak Mici? Elia. Nabi Elia yang melawan 400 nabi palsu. Nabi Baal boleh, Nabi palsu boleh. Ya. Nah jadi Nabi Elia itu melawan 400 nabi yang nggak kenal sama Tuhan, nabi Baal, dan di sana Tuhan langsung mengirimkan api dari langit untuk membakar korban yang sudah dipersiapkan sama Nabi Elia. Keren gak Tuhan kita? Keren, padahal nggak pakai air, air ya, dikasih air loh. Iya, cuma dari tiba-tiba ada api gitu dari langit. Wus, kayak Iya, gitu. ya ampun. Wih, rasanya kalau kita lihat di sana pasti keren sekali ya ininya ya. Iya, keren. Nah, itu menandakan Tuhan kita Dahsyat. pintar, Besar. Tuhan kita dahsyat dan berkuasa. Yuk, sama-sama semuanya berdiri, kita mau gerakan, kita nyanyikan Allahku besar. Semuanya gerak ya. ikuti Kak Mici ya. Allahku Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. oh oh, Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi ya Kak ya. Semuanya semangat nyanyinya. Boleh ikuti gerakannya Kak Mici. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Wah, kayaknya sudah semangat ya semuanya ya. Iya, udah Di rumah semangat sudah ini. kita bisa lihat kalau mereka sudah ngikuti gerakan kita ya. Pinter semuanya. Good job. Kak Mici, ada apa lagi ya? Apa ini Kak Kesha? Nah, ada 4 gambar di ini gambar. Kak, dideketin biar mereka bisa lihat atau enggak. Nah, Bisa lihat gak? ada 4 gambar. Kak Mici kira-kira gambar 1 itu apa ya Kak ya? Gambar yang pertama. Gambar apa itu ya Gambar Kak apa Kesha? itu? Angin yang besar. Oh, angin yang besar, Iya. great wind. Kalau yang Wow. kedua itu apa ya Kak ya kira-kira? Itu, yang gerak-gerak tuh apa Oh, ya? yang itu ya bikin gerak-gerak itu? Oh, gempa bumi. Gempa bumi. Kalau yang ketiga? Gambar apa? Api, kelihatan ya kelihatan warnanya oren-oren kayak gitu. Nah yang terakhir apa itu maksudnya Itu Kak? apa ya? Itu bisik-bisik. Bisi-bisi. Nah dari 4 gambar ini, gambar great wind atau angin yang kencang, gambar gempa bumi, jatuh. Gambar api sama gambar yang whisper ini yang bisik-bisik. Adik-adik inget gak cerita tentang apa ini?
Yuk, ada yang inget Ada gak? yang inget gak? Apa ya Kak Kesya? Kak Mici kok lupa ya? Kak Apa Kesya, ya? sebentar. Ini ada yang inget gak? Oh ada. Nah, buat yang lupa, Kak Kesya ceritain sedikit ya. Ini itu loh Kak, yang cerita di mana Elia itu sedang melarikan diri, terus tiba-tiba ada angin besar datang. Tapi waktu angin besar datang, tidak ada Tuhan di sana. Oh, nggak ada Tuhan. Terus setelah itu ada gempa bumi. Wah, gempa bumi dahsyat gitu kan? Tapi juga nggak ada Tuhan di situ. Oh iya? Iya, padahal kayak dahsyat gitu ya. Nah, terus ada api datang juga, apinya juga nggak ada Tuhan. Nah, ternyata terakhirnya Kak, di sini ketika ada angin datang, anginnya tuh sepoi-sepoi itu kayak, anginnya pelan-pelan, anginnya santai. Kayak gitu. Nah, kayak gitu kayak. Tiba-tiba muncullah angin sepoi-sepoi kayak gitu. Ternyata Tuhan berbicara lewat angin sepoi-sepoi itu. Gitu ya. Nggak nyangka Nah, ya. setelah itu akhirnya Nabi Elia kembali melayani Tuhan setelah diajak ngomong sama Tuhan, setelah Tuhan datang lewat ini. Jadi lewat Tuhan angin. Yesus tuh mengingatkan kepada Elia ya. Lewat angin ini, lewat anginnya sepoi-sepoi. Gak harus yang kayak wah yang besar-besar gini. Tapi bisa dengan angin yang sepoi-sepoi gitu. Tuh Tuhan punya caranya sendiri ya Kak Kesya ya. Nah itu yang membuat kita harus terus melayani Tuhan. Karena Tuhan juga tetap setia melayani kita ya. Jadi kita tetap harus setia melayaninya. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan. Gerakan ya, kita nyanyi yang semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya Kak ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kalau upahnya besar di surga, tapi ya itu tadi harus terus setia melayani Tuhan. Tangannya dipakai untuk melayani Tuhan, kakinya dipakai untuk melayani Tuhan. Oke, adik-adik mau janji kayak gitu nggak? Mau enggak ya? Mau ya katanya. Iya betul. Harus janji untuk setia melayani Tuhan dan taat sama Tuhan Kak. Nah itu bener dari tadi kita sudah lihat gambar ini juga ya Kak ya. Apa ini ya? Ayo apa ini? Enak ini apa ya? Aduh Kak Mici lapar. Nah Kak Mici bikin lapar loh ya lihat gambar ini. Ayo masih inget gak ini apa? Gambar apa? Tulu. Siapa ya? Anggur. Oh ada bilang anggur. Benar. Ayo dari gambar anggur. Ingat cerita apa? Kak Mici inget gak? Raja siapa ya? Raja Ahab. Nah pintar. Raja Ahab ngapain ya? Apa hubungannya Raja Ahab sama ini? Sama pohon anggur? Oh ya betul. Pintar, benar. Raja Ahab mencuri kebun anggurnya milik Nabot. Jahat gitu. ya Kak Jahat Kesya ya. Iya. Masa dia kan raja kan Kak Mici? Raja kan sudah punya semua kan? Sudah kaya ya. Lah kok masih ini ya? Masih suka ngambil punyanya orang ya? Boleh gak gitu ya Kak Nggak Kesya? boleh. Nggak boleh, tetot. Nah tetot. Nah ini cerita 2 minggu lalu Kak. Iya. Nah cerita minggu lalu. Apa ya ini ya? Nah iya. Oh kebalik. Nah. Apa itu Kak? Nah ini cerita minggu lalu, ayo. Masih inget dah. Masih inget gak cerita minggu lalu? Nama rajanya depannya masih A lagi gak juga, sih? iya, masih A. Siapa masih A A? lagi. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Oh ada yang bener Kak, Raja Ahasia ada yang Iya, bilang. pintar. Pintar.
Nah, Raja Ahazia ini juga raja yang hampir sama loh kayak Raja Ahab, nggak mau taat sama Tuhan. Terus akhirnya ya dihukum lah Padahal sama sudah Tuhan. dikasih tahu Tuhan loh. Iya, sudah ditegur sama Tuhan. Sudah ditegur, tapi tetap aja nggak ini ya. Duh, gimana sih? Ya. Ini kita taruh dulu Kak. Kita mau nyanyi dulu. Kita Iya. sebelum kita nyanyi, kita kan barusan cerita tentang review tentang Raja Ahab dan Raja Ahazia toh. Elia dulu Kak. Lo tentang Elia yang Raja Elia, terus habis itu Sekarang yang Elia tadi berkuasa kan, Allah berkuasa lewat yang tadi. Terus habis itu tentang bagaimana Allah yang Tuhan Tuhan memelihara hidup Elia, tetap terus ada di sampingnya Elia sampai terus akhirnya si Raja Ahab dan Raja Ahazia. Bedanya ya beda banget ya. Nabi Elia sama dua raja ini. Iya. Dua Nabi raja Elia ini. itu good, yang dua raja itu bad. Nah, makanya itu gak boleh ya kayak dua raja ini. Siapa yang mau kayak dua raja ini? Raja Ahab atau Raja Ahazia? Ada yang mau ndak? Ada yang mau? Oh, gak ada. Kak. Pinter semua, gak boleh. Gak boleh ya. Benar, gak boleh kayak Raja Ahab sama Raja Ahazia ya. Kita harus berjanji sama Tuhan kalau kita akan hidup taat. Taat firman Tuhan, taat orang tua. Jangan kayak Raja Ahab sama Raja Ahazia ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya Kak ya. Sebagai bentuk komitmen kita. Tuhan Yesus, aku berjanji. Hey. Boleh ikut gerakannya Kak Mici ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Setiap pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, nyanyinya nggak boleh cuma nyanyi toh lo ya adik-adik ya, harus tetap setia. Setia melayani Tuhan ya. Nggak boleh cuma nyanyi toh terus habis itu setelah itu marah lupa lagi, terus lupa. Nggak boleh ya. BTW Kak Mici ngomong-ngomong, kayaknya ada satu gambar lagi nggak sih tadi ya? Iya, di belakangnya ya. Coba kita lihat Kak Kesya. Oh iya. Wah kebalik lagi Kak Mici. Nah, ini ada gambar apa ini ya? Apa ya? Kita deketin Kak Kesya biar anak-anak bisa lihat. Bisa lihat nggak ini gambar apa? Nah, ada kuda. Terus ada dua orang. Iya, siapa orang ini ya? Kak Kesya ya? Iya, Kak Kesya. Kayaknya ini cerita minggu ini gak sih? Iya. Siapa ya? Cerita apa ya hari ini kita? Ada kudanya bisa terbang. Wah. Waduh, penasaran. Penasaran iya ini Kak Kesya penasaran sekali sama cerita ini. Kita simak ya? Iya. Oke. Ayo, kita panggil. Siapa ya? Oh, Kak Vena sudah di depan. Oke, Kak Vena hari ini yang cerita. Kenapa nyari Kak Vena? Iya, ini nggak tahu Kak, ini ceritanya apa ya Kak ya? Ayo, nggak tahu ya? Kalau Kak Vena nggak tahu gimana? Waduh, gimana ini? Nah, adik-adik lihat nggak ini gambarnya? Bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Nah, Kak katanya. Bisa ya? Bisa. Oh, ada yang bisa? Nah, pasti yang minggu lalu ikut Zoom? Ya? Iya, ikut Zoom. Ikut Zoom siapa ya? Ada yang ikut Zoom enggak ya? Ikut Zoom enggak? Ayo. Minggu lalu ikut Zoom pasti sudah membaca ini bagian ini ya. Nah, adik-adik sebelum kita cerita atau kita bahas gambar ini, waduh ada yang
kuda terbang, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Semuanya duduk yang manis, Kak Kesha boleh duduk, Kak Mici boleh duduk. Nah, kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali dapat beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Tolong kami ketika kami belajar firman Tuhan, kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, kami boleh memperhatikan dengan baik. Dan Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Kesha sama Kak Mici boleh maju sedikit di situ. Wah, biar Kak Vena enggak di depan sendirian. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat enggak waktu Elia lari? Lari dari Isabel yang tadi ada gambar yang mana ya tadi? Wah, ini. Terus akhirnya Elia pergi sembunyi di gua. Terus akhirnya Tuhan datang. Adik Kak Kesha sama Kak Mici sudah bilang, Tuhan datangnya lewat apa Kak? Lewat apa Kak? Angin sepoi-sepoi. Oh iya, lewat angin sepoi-sepoi. Nah di situ Tuhan memberi semangat lagi sama Elia. Untuk apa? Untuk Elia kembali melayani Tuhan. Dan Elia waktu itu punya satu tugas Kak. Tugasnya itu adalah mempersiapkan orang yang nantinya akan meneruskan pelayanannya Elia. Ingat siapa namanya? Sama-sama Elisa. Namanya Elisa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, gambar yang ini tadi, nah diperbesar ya biar kelihatan di layar kalian. Itu adalah gambar di mana Elia sama Elisa mereka berpisah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kok bisa ya perpisahannya mereka seperti gambar itu Kak? Nah, tapi perpisahannya itu adalah satu perpisahan yang bukan sedih seperti kita pisah sama teman, tapi itu perpisahan yang luar biasa Kak. Kenapa? Karena di situ yang satu pergi sekarang bersama-sama dengan Tuhan di sorga, yang satu harus menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Elia sama Elisa lagi mengelilingi daerah di Israel. Nah, mereka saat itu berada di tempat yang namanya Gilgal. Nah, adik-adik ingat enggak? Gilgal ini adalah satu tempat yang dulu pertama-tama Israel keluar dari Mesir mau masuk Kanaan, mereka sempat tinggal di Gilgal. Nah, di sana itu Elia sama Elisa sedang berjalan dan Elia bilang begini Kak Kesha. Elia bilang sama Elisa, Elisa kamu di sini saja. Kenapa? Karena aku mau pergi. Wah, pergi kemana ya? Nah, adik-adik, Nabi Elisa mau pergi ke mana ya? Kak tahu enggak ya? Mana ya? Mau pergi ke Betel. Ingat ya Kak, dari Gilgal mau pergi kemana? Betel. Nah, Elia mau pergi ke Betel, tapi Kak Mici tahu enggak? Elisa dibilangi kamu di sini saja, tetapi Elisa bilang, oh enggak mau, demi Tuhan yang hidup dan demi Tuhan sendiri aku akan ikut. Wah, ikut kenapa? Karena Elia ini sayang sama Elisa. Nah, akhirnya ikut.
Pergi ke mana tadi? Ayo ingat enggak kakak-kakak? Sip, ke Betel. Setelah sampai ke Betel, adik-adik yang dikasih Tuhan tahu enggak? Elia juga bilang sama Elisa sekali lagi, Kak Mici, tinggal di sini ya, aku mau pergi ke satu tempat. Kak Kesya tahu ke tempat mana? Yang depannya. Yang dulu waktu zamannya, zamannya Yosua. Ada tembok. Yang depannya itu. Ya. Boleh dikasih tahu? Boleh. Adik-adik siapa yang tahu di rumah? Lulu itu ada yang tahu Ada yang loh. tahu ya? Wah, pintar. Ya. Kemana Kak? Ke Yeriko. Iya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Elia bilang sama Elisa, kamu di sini saja. Aku mau pergi ke Yeriko. Wah, tebak, yo kakak-kakak tebak. Apa yang jadi jawabannya Elisa? Gak mau lagi? Iya, Elisa tidak mau lagi. Elisa bilang, tidak, aku mau ikut demi Allah yang hidup dan demi Elia. Dia mau ikut. Akhirnya adik-adik pergi lagi mereka berdua kemana? Yeriko. Jadi dari Gilgal mereka ke Betel, kemudian ke Yeriko. Nah, setelah sampai di Yeriko, adik-adik tahu enggak? Pada waktu di Betel sama Yeriko ini, Elia itu dikasih tahu sama rombongan nabi. Jadi di situ ada sekelompok nabi bilang, kamu enggak tahu ya kalau Elia itu mau pergi ke surga? Wah, tapi waktu itu Elisa bilang, iya aku tahu, tapi kamu diam saja. Nah, pada waktu di Betel, rombongan nabi yang di Betel bilang begitu. Waktu di Yeriko, rombongan nabi juga bilang begitu. Tapi Kak Kesya sama Kak Mici tahu enggak? Bahwa Elia tetap enggak mau. Elisa ikut. Elia mau sendiri. Tapi Elisa tetap otot mau ikut. Sampai di Yeriko, hal yang sama kan terjadi. Elia juga bilang Kak Kesya bahwa kamu di sini saja, aku mau pergi ke sungai Yordan. Nah, tapi Elisa bilang sekali lagi, Kak Mici, tidak Tuanku, demi Allah yang hidup dan demi Tuanku, aku akan ikut. Nah, sampai akhirnya di sungai Yordan ada Elisa tetap ikut kan tadi ya, tetap ikut aja sama kemanapun Elia pergi. Sampai di sungai Yordan, akhirnya Elia ini melepaskan jubahnya. Nah, adik-adik, Kak Mici, Kak Kesya tahu kan, di sana pada waktu itu kan bajunya itu double-double ya Kak ya. Jadi ada satu lapis, kemudian lapis lagi. Nah, jubah yang paling luar ini biasanya untuk melindungi tubuh kalau siang, kalau malam untuk tidur. Karena di sana kalau padang gurun itu kalau siang cukup panas, kalau malam cukup dingin. Nah, jubahnya ini jubah yang dipakai Elia akhirnya dilepas Kak. Buat apa tahu enggak? Buat apa Kak? Dikasih Elisa? Tidak ternyata. Itu digulung. Adik-adik tahu digulung enggak? Gulung. Tahu ya? Nah, kayak gini. Ini misalnya kain ini digulung. Wah. Digulung. Buat apa Kak? Ternyata jubah yang digulung itu sama Elia dipukulkan ke sungai Yeriko Kak. Akhirnya sungainya terbelah jadi dua. Jadi yang tengah-tengah begini kering. Mereka berdua berjalan ke seberang sungai. Sungai apa tadi? Yordan. Nah, mereka berdua berjalan ke sungai Yordan. Nah, akhirnya pada waktu itu Elia bilang sama Elisa bahwa sebenarnya aku harus pergi. Nah, tapi Elisa itu minta sesuatu Kak. Wah, ternyata minta sesuatu Elisa.
Minta apa ya? Hadiah? Oh bukan. Dia minta begini. Kalau boleh aku minta 2 rohmu. Loh, apa ini maksudnya minta 2 rohmu? Maksudnya adalah Elisa ini minta kuasa yang sama seperti yang dimiliki Elia ketika melayani Tuhan. Kita tahu kan Elia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, waktu itu Elisa minta itu. Kenapa kok 2, Kak? Nah, pada waktu itu di sana dua bagian itu, Kak, berarti menunjukkan bahwa itu hak anak sulung. Tahu anak sulung, Kak? Anak yang pertama itu kalau 2 bagian berarti itu haknya anak sulung. Jadi itu Elisa bilang minta 2 bagian kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh Elia pada waktu Elia melayani Tuhan. Tapi kira-kira dikasih enggak, Kak ya? Enggak ya, Kak? Wah, ternyata Elia bilang begini sama Elisa, Kak Mici. Permintaanmu itu sulit. Kenapa kira-kira? Karena yang bisa kasih kuasa siapa? Tuhan. Elia bisa hebat dalam melayani Tuhan, bisa berani melawan 400 nabi Baal. Siapa yang kasih? Tuhan. Iya, Elia berani menegur Raja Ahab yang begitu jahat. Dari mana keberaniannya? Dari Tuhan. Nah, jadi Elia tidak bisa kasih itu sama Elisa. Tapi Elia bilang begini, Kak. Elia bilang kalau Elisa melihat Elia pergi, caranya Elia pergi, berarti di situ ada kuasa Tuhan yang menyertai Elisa. Kalau dia tidak melihat Elia pergi, berarti ya tidak ada kuasa yang kuasa Tuhan yang diberikan kepada Elisa. Nah, ketika selesai semuanya itu, Kak, tiba-tiba ada badai yang besar. Wah, terus ada kereta bukan kereta api yang itu yang di stasiun, bukan. Tapi ini kereta yang api ini berarti kereta ada kudanya, ada apinya. Ini menggambarkan kereta yang tercepat untuk perang, Kak. Wah, ketika itu menyambar Elia. Terus dalam badai itu Elia dibawa pergi ke surga. Nah, ketika tahu itu Elisa langsung merobek bajunya. Nah, dan kakak tahu enggak? Waktu itu jubahnya yang tadi buat mukul itu tertinggal ternyata. Nah, dan jubah itu akhirnya diambil sama Elisa dan kemudian Elisa balik lagi memukulkan ke sungai Yordan dan Elisa kembali lewat jalan yang kering, dia kembali ke seberang. Nah, di sana sudah ada para rombongan nabi itu tadi, Kak, yang bilang bahwa itu loh Elia itu nanti mau naik ke surga. Nah, itu dia bilang, wah, tuh lihat itu, dia ada roh Elia di dalam diri Elisa. Maksudnya apa, Kak? Di sana ada roh Tuhan yang menyertai Elisa untuk Elisa melayani Tuhan di Israel. Nah, waktu itu sampailah Elisa di rombongan itu bilang, Tuhan, ini ada 50 orang nabi yang cakap. Kalau boleh kita cari itu di mana Elia berada. Nah, Elisa bilang enggak perlu. Tapi karena ayolah, dipaksa terus, ayolah. Akhirnya ya wes lah cari. Tapi kemudian setelah beberapa hari enggak ketemu. Kenapa? Karena Elia sudah surga. Nah, adik-adik, Kak Mici, adik-adik di rumah, Kak Kesha mau enggak ke surga? Mau dong. Wah, Kak Vena juga mau. Kalian tahu enggak?
bagaimana kita bisa di surga, bagaimana nanti kita bisa ke surga. Tahu enggak caranya? Caranya itu simpel Kak, yaitu cukup percaya sama Tuhan Yesus. Katakan bahwa siapa yang mengaku di hatinya dan mulutnya mengatakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia akan selamat. Maksudnya apa? Nanti orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bisa ke surga. Yang sungguh-sungguh percaya bisa ke surga. Nah, adik-adik tahu, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan bawa ke surga seperti Elia. Nah, orang yang sungguh-sungguh percaya ketika masih di bumi harus seperti Elisa yang harus mengerjakan tugasnya. Yo, tugasnya apa? Tugasnya ingat Kak, kapan hari Mr. Gejio cerita tentang garam dan terang. Harus menjadi saksi, harus memberi pengaruh, harus berani bersikap yang benar seperti firman Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita itu belajar sesuatu Kak. Ketika Tuhan bawa Elisa ke surga, itu mengingatkan kita bahwa orang-orang yang taat, bukan taat, pertama itu harus percaya sama Tuhan, itu pasti Tuhan bawa ke surga nanti. Nah, orang yang sudah percaya Kak, selama masih di bumi belum ke surga harus taat. Nah, harus taat firman Tuhan, harus menjadi saksi Tuhan, harus menjadi orang yang memberi pengaruh yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi tahu ya, ini tadi Kak Mici tahu ya ceritanya. Gambar ini tadi, oke, gambar yang melukiskan kisah di mana waktu itu Elia dibawa itu. Ini Elisa ini Elisa. Nah, adik-adik, jadi kita belajar bersama-sama minggu ini bahwa setiap adik-adik, ingat ya, yang percaya sungguh-sungguh Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di sana ada apa Kak? Ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan, karena kita bisa bersama-sama dengan Tuhan setiap saat. Nah, dan ingat ya, ketika kita masih di bumi sama seperti Elisa, sama dengan Elisa, hampir mirip sih namanya Elisa dan Elia, jangan keliru ya. Seperti Elisa, kita harus tetap dengan taat, dengan tekun, dengan setia menjadi murid Tuhan. Seperti lagu tadi Kak, Tuhan Yesus aku berjanji. Jadi murid yang setia. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan supaya kita ditolong Tuhan, dipimpin Tuhan menjadi anak Tuhan yang tidak hanya bilang aku percaya Tuhan, tetapi anak Tuhan yang juga taat dan setia. Karena yang percaya sungguh-sungguh pasti hidupnya taat, pasti hidupnya setia. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kisah Elia dan Elisa. Kami bersyukur karena kami mengenal Allah yang sama yang dikenal oleh Elia dan juga Elisa. Kami bersyukur karena Allah yang kami percayai nanti akan membawa kami ke surga. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu di rek ini dan setiap guru-guru yang ada terus taat, terus belajar setia, terus belajar melakukan firman Tuhan setiap hari. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah memberikan kami surga di dalam hidup kami yang akan kami nikmati nantinya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih sama-sama. ceritanya. Keren banget loh ceritanya. Kak Vena ke sebelah dulu ya Kak ya. Boleh Kak. Iya, Kak. Ya, terima dadah kasih, ya. Dadah. Waduh, Kak Mici senang sekali ya dengar ceritanya tadi. Keren ya. Benar. Jadi ingat ya adik-adik ya, kalau mau ke surga, percaya sama Tuhan Yesus. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, kita juga harus jangan lupa untuk taat ya. Dengan percaya kita bisa diselamatkan. Tapi selama di dunia ini tetap tidak boleh lupa untuk taat. Jadi sama anak yang kayak, good ya. Benar, jadi anak yang good. Oke? Sama kayak Elisa tadi ya yang akhirnya juga melanjutkan kerjaannya Elia ya di dunia ini. Tetap setia melayani sampai akhir. Nah, sudah selesai ya ininya kita, ibadah kita pada hari ini. Nah, tapi Kak Kesya mau ada satu pengumuman lagi seperti biasa. Nah, pengumumannya adalah mengenai persembahan. Jangan lupa tetap setia memberikan persembahan, tetap setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Oke? Jadi persembahannya dikirim di rekening yang ada di monitor ini ya. Jangan lupa bilang papa mama untuk mentransfer persembahan di rekening yang ada di depan ini. Nah, dengan demikian kita selesai ibadah kita pada hari ini. Nah, kita mau kembalikan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih karena sudah membimbing ibadah kami dari awal hingga akhir ini. Terima kasih ya Bapa, dari cerita tentang Nabi Elia dan Elisa, kami bisa belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan selama kami hidup, kami mau berjanji untuk taat melayani-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau yang berkati kami, supaya apapun yang kami lakukan, kiranya itu hanya untuk melayani-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.